Tes, tes. Oke, untuk materi berikutnya, untuk lo yang lagi nyiapin materi buat TKA atau SSU atau beberapa ujian mandiri berikutnya, dan kalau dia ada fisika, dia paling sering muncul yang namanya usaha energi. Dan nyebelinnya sih usaha energi ini tuh sering digabungin sama si soal tipe lain gitu. Dan ya gue ngebaratinnya ini tuh sebagai tools gitu, atau sebagai alat yang bisa lu pakai, atau jalan yang bisa lu pakai untuk bisa nyelesain suatu masalah. Cuman yang lo harus pelajari di sini adalah kapan gue pakai si rumusnya, kapan gue pakai kasus ini, kapan gue pakai ini, dan segala macam. Itu yang lo harus dapetin idenya di usaha energi. Lo belajar dulu komponennya, ada dua sebenarnya, ada usaha sama energi. Jadi usaha tuh simpel sebenarnya idenya. Ketika lu punya benda massa balok kayak gini yang sebelah kiri, lu dorong ke sebelah kanan, akhirnya dia bergerak gitu. Kita dorong dia ada pakai gaya F. Akhirnya dia pindah ke sini. Ini sejauh S pindahnya. Maka kita bisa bilang, oh berarti ini benda melakukan yang namanya usaha, atau si simbolnya adalah W, working. Yang mana rumus working itu atau usaha itu adalah F kali S, seperti itu. Work sama dengan F kali S. Cuman ada definisi tersembunyi di sini antara F sama S-nya. Jadi dia tuh antara gaya sama S-nya tuh kita harus ambil gaya yang sejajar dengan si arah S-nya. Maksudnya apa kalau kayak gitu? Uh, lu punya cerita katanya, oke, dia ada gaya arahnya ke atas kayak gini, ke bawah kayak gini, miring gitu. Terus ada sudutnya theta misalkan, dan ini gayanya sekian. Nah, perpindahannya sebelah kanan kayak gini. Apakah ini sejajar antara F sama S-nya? Tentu enggak. Maka lo harus proyeksiin dulu. Pada akhirnya nanti lo akan dapat di sini tuh ada Fx, terus ada ke bawah ada Fy. Nah, itu artinya apa? Fx sama S-nya itu kan sejajar, maka kita ambil si rumusannya adalah yang si Fx-nya, atau dengan kata lain, Y itu sama dengan Fx kali S, atau Y itu sama dengan F kali cos theta kali S, seperti itu. Jadi, definisi sembunyinya itu di situ. Di bagian F-nya itu harus sejajar sama si S-nya. Itu tentang usaha. Ketika ada benda punya F, punya gaya ngedorong, didorong atau di apapun itu, tapi akhirnya dia berpindah jarak atau berpindah posisi, maka kita bisa bilang dia punya usaha. Kalau dia nggak berpindah, cuma didorong doang, ya dia nggak punya usaha, kayak gitu. Nah, komponen kedua yang lu harus pelajari adalah energi. Sebenarnya di sini belum terlalu lengkap energinya. Ada satu lagi energi potensial pegas namanya. Cuma gue akan bikin video terpisah tentang itu. Gue pengen ngomongin dua energi dulu, yaitu energi potensial, atau dengan tanda kutip energi potensial gravitasi, adalah energi yang bakal muncul kalau si bendanya punya ketinggian nih, punya H di situnya. Sehingga apa? Ketika ini benda dilepasin, let's say kita lagi pegang itu ya, terus dilepasin si bendanya. Apa yang terjadi sama benda? Dia kan turun ke bawah. Cuma pertanyaannya siapa yang bikin dia gerak ke bawah? Jawabannya adalah energi potensial gravitasi tersebut. Dia nyimpan energi yang mana akan dipakai ketika kita lepasin genggaman kita di si bola tersebut. Terus ada energi kinetik, simple. Kalau ada benda punya massa dan punya kecepatan, dia pasti punya energi yang namanya energi kinetik. Nah, ini punya kecepatan sama punya massa. Dan gabungan antara dua itu adalah yang kita sebut sebagai energi mekanik. Jadi kalau benda punya ketinggian, di saat yang bersamaan dia lagi turun ke bawah, maka kita bisa bilang dia punya energi mekanik. Energi mekanik itu adalah pertambahan antara energi potensial sama energi kinetik. Kayak gitu. Jadi tiga komponen ini lo harus notice, oh bendanya punya ketinggian. Kita punya energi apa ya? Oh energi potensial. Oh bendanya gerak. Dia punya apa ya? Punya kecepatan. Atau punya energi kinetik. Nah itu yang lo harus notice ketika lo nyelesain soal-soal usaha energi. Kayak gitu. Nah sekarang setelah belajar komponennya, maka lo akan belajar tentang kapan gua pakai rumus-rumusannya. Seperti itu. Ada tiga utama, ada hubungan usaha dan energi sama hukum kekalahan energi mekanik. Dan di sini ada plot twist sedikit ya. Ada kondisi yang bisa bikin si rumus hukum kekalahan energi mekanik itu nggak bisa kita pakai kayak gitu. Yang pertama hubungan usaha energi dulu. Jadi let's say lu misalkan punya kasus, ada benda, awalnya diem dia nih. Di gambar yang pertama, awalnya diem, berarti kan kalau diem kecepatan awalnya 0. Terus lu sentil nih bola atau tendang lah si bolanya pakai gaya. Akhirnya bendanya bisa bergerak, berpindah sejauh S, sampai akhirnya dia punya kecepatan kedua. Itu apa artinya? Berarti usaha yang kita kasih itu akan berubah atau mengubah energi kinetik si bendanya. Yang awalnya lagi diem, tiba-tiba punya kecepatan. Maka kita bisa bilang F kali S sama dengan
ini kalau gue jabarin dulu, EK 2 kurangi EK 1 sebenarnya, akhir kurangi awal. Sehingga ini setengah MV 2 dikuadratin dikurangi setengah MV 1 kuadratin. Ya, siapa tahu kejadian awalnya nggak 0 ya, kecepatan awalnya. Jadi, nggak akan gue ubah dulu jadi 0 di situnya. Meskipun rumus aslinya ya setengah MV kuadrat aja, kayak gitu. Ini lu pakai ketika lu ngomongin gaya, ada suatu gaya bikin kecepatannya berubah ya. Lu pakai tuh. Gue pengennya lu start dari sini sebenarnya, karena bisa jadi yang ditanya bukan salah satu komponen kecepatan, tapi EK doang. Kasus lainnya juga, kalau misalkan lu punya benda, awalnya dia di tanah, di bawah, H1-nya tuh 0. Terus tiba-tiba kita pindahin dia ke H2, pakai gaya tentunya. Kita angkat dia pakai gaya ke atas. Apakah dia mengalami perpindahan? Tentu dia mengalami perpindahan di sini. S kayak gitu. Sehingga akhirnya kita bisa bilang, oh berarti usaha yang gua kasih itu bisa bikin energi potensialnya berubah. Maka dengan kata lain, atau W-nya gue pecah juga deh. F kali S sama dengan M kali G kali H2 kurangi M kali G kali H1. Seperti itu. Nanti lo akan dapat perumusannya. Itu adalah kejadiannya. Itu yang lo pakai ketika lu nemu kasus, oke, ada gue punya bendanya gue angkat, berubah energi potensialnya, ya ini startnya dari sini. Meskipun cukup jarang ya W sama dengan delta EP itu dipakai, cuman ya in case ada gitu. Biasanya energi potensial sih yang jadi energi potensial pegas sih yang jadi persoalan. Lalu setelah lu belajar hubungan usaha energi, maka solusi berikutnya adalah hukum kekayaan energi mekanik. Ini tuh sebenarnya pilihan teman-teman. Lu bisa pakai delta EK atau W sama dengan delta EP, atau bisa pakai ini. EM1 sama dengan EM2, dan seterusnya. Cara gue ngebedain gimana kapan gue pakai atas, kapan gue pakai bawah adalah ketika gue ngomongin gaya, dikasih tahu nih gayanya atau ditanyain malah gayanya. Pasti ngarahin gue untuk pakai rumus-rumus yang ini. W delta EK atau W delta EP. Tapi ketika gue nggak dikasih tahu gaya apapun di situ, maka pendekatan yang harus gue pakai adalah gue pakai hukum kekayaan energi mekanik. Perlu dijadiin catatan, tapi hukum kekayaan energi mekanik tuh cuma berlaku kalau gayanya tuh konservatif semua. Jadi nggak ada non-konservatif. Maksudnya apa? Jadi nggak ada gaya yang ngehambat si benda tersebut untuk bergerak seperti itu. Let's say lantai licin. Kan kalau lantai licin nggak ada yang nahan dia untuk bergerak kan. Dia tetap bisa melaju aja kayak gitu. Nanti ada kasusnya kalau misalkan lantainya kasar. Maka energi mekanik adalah EM1 sama dengan EM2. Jadi kemampuan yang lo harus bisa di sini adalah lo harus tahu kondisi 1 yang mana, kondisi 2 yang mana. Oke, nanti akan ada 2 tinjauan soalnya. Dan itu antara 1, 2, atau mungkin nanti ada lanjutannya di sini 2 ke 3 dan segala macam, tergantung soalnya. Tapi lo step pertama yang lo harus lakuin lo adalah lo harus cari tahu dulu apakah di sini ada EP, apakah di sini ada EK, dan di bawah apakah ada EP dan apakah ada EK, seperti itu. Itu yang harus lo cari dulu sebenarnya. Lo analisis dulu. Misalkan, gue bilang ini ketinggiannya dari sini ke sini ya. Ada H, misalkan. H1. Berarti kan kita bisa bilang, oh berarti di situ ada EP. Karena ada ketinggiannya. Berarti ada nih. Tulis aja MGH1 misalkan. Ada EK nggak? Misalkan EK1. Let's say, gue dibilang dia diem deh di awal nih. Terus kita lepasin, jadi akhirnya EK-nya 0. Seperti itu. Dan apa yang terjadi di titik kedua, anggapannya dia udah nyampe tanah, berarti hanya 0, EP2-nya adalah 0, seperti itu. Dan EK2-nya adalah punya ya, dia pasti punya kecepatan kalau di bawah, karena kan meluncur ke bawah. Kayak gitu. Dan ini adalah hal yang lo harus analisis ketika lo ngerjain soal-soal usaha energi. Nanti kita akan cari contoh soal satu ya. Nah gitu. Itu sih yang lo harus lakuin. Sehingga akhirnya ya lo masukin aja ke rumus EP-nya berapa, EK-nya berapa, EP-nya berapa, EK-nya berapa. Nanti lo akan dapat perumusan akhirnya untuk nyelesain masalah tersebut. Kayak gitu. Nah, itu yang bisa kita pakai kalau licin. Dan step yang harus lakukan adalah ini. Tolong lakukan analisis dulu ya. Jangan asal main pakai rumus, analisis dulu. Di situ ada apa, ada siapa, ada siapa. Tolong dianalisis. Dan kalau misalkan ada lantainya kasar, let's say ada non-konservatif gitu, gayanya berlaku gitu di situ tuh. Maka ini adalah rumus universal yang lo bisa pakai semuanya. WNK, jadi ini adalah usaha oleh gaya non-konservatif. Gaya non-konservatifnya tergantung soal ya. Yang paling sering dari gaya konservatif kan adalah gaya gesek sebenarnya. Kalau kasus-kasusnya lantai kayak gini. Tapi siapa tahu kan ada hambatan udara dan segala macam, itu kan gaya non-konservatif juga idenya.
Makanya gaya non konservatif di sini tuh itu adalah rumusnya ya usaha biasa aja. Usaha biasanya kan rumusnya F kali S seperti itu. Cuman F yang berlaku di sini adalah gaya non konservatif. WNK maka F-nya juga FNK. Sehingga apa artinya? Si WNK ini let's say dia gaya gesek ya. Gaya gesek misalkan. Tapi minus kan arahnya soalnya kebalikannya. Arahnya berlawanan. Min F gesek kali jaraknya misalkan. Oh ya udah berarti gue punya kesimpulan kalau min mu kali n kali s adalah rumus dari usaha non konservatif yang bakal gue pakai seperti itu. Dan apakah si gaya konservatifnya merubah ketinggian atau merubah kecepatan? Itu juga lu harus pahami. Nah, kalau misalkan kita akan ngambil kasus ya nanti, tenang aja. Kita akan cek dulu secara teorinya. Kalau misalkan gaya non konservatifnya ngerubah ketinggian, maka ya udah, berarti delta EP-nya ada. Tapi katanya, oh dia nggak merubah kecepatan, dia cuma merubah ketinggian doang, berarti delta EK-nya nilainya 0, seperti itu. Atau gue langsung terapin aja sih di soal, nggak masalah. Misalkan gue punya bidang miring, kasar katanya di situ. Gue kasih tahu beberapa komponen dulu, katanya awalnya diem, terus akhirnya dia bergerak nanti di bawah sini pakai kecepatan V2 lah, kita akan sebut ini 1, ini V2, ini 1, ini 2. Dan awalnya dia punya ketinggian dari sini ke sini, ini H1, dan akhirnya di sini punya H2 lah ya, sehingga nyentuh tanah ya, belum nyentuh kalau ini. H2. Nah, pertanyaannya adalah, di sini kan ada gaya gesek ya. Dia ketika meluncur ke bawah nanti akan ter-apply itu gaya geseknya di si balok tersebut, F gesek. Nah, yang harus kita pahami sekarang ya sama aja, apakah ada EP, ada EK di sini? Pertama kan ada EP ya di sini. EP satunya kan ada, EK satunya 0 karena dia awalnya diem. Terus di bawah sini ya sebenarnya EP2-nya ada. Kalau ini karena gue sengaja ini ada ketinggiannya, kalau atas gue anggap dia udah nyampe tanah. Yang EK-nya juga ada kayak gitu. Itu artinya apa kesimpulannya? Gaya non konservatifnya, gaya geseknya itu akan merubah EP-nya jadi EP2 dan EK satunya dari awalnya 0 nanti akan punya EK2. Sehingga apa? Ya udah gue punya kesimpulan berarti rumus WNK yang bakal gue pakai atau nyelesain soal ini adalah WNK sama dengan delta EP tambah delta EK. Kalau lu pecah rumusnya, WNK tuh F gesek min ya, gaya normal, kali jarak sama dengan, berarti ini kan EP2 kurangi EP1, nanti hasilnya ditambahin EK2 kurangi EK1 gitu. Gue kasih kurung dulu. Sehingga kalau lu pecah rumusnya, F gesek kali S, ini kan rumus MGH, MGH2 kurangi MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat, MV2 kuadrat kurangi setengah MV1 kuadrat. Itu artinya kalau gua rapihin ya rumusnya meskipun nggak penting-penting amat. M kali G H2 kurangi H1 tambah setengah M V2 kuadrat kurangi V1. Ini lebih rapihnya aja biar kelihatan. Tapi kesimpulan yang pengen gue dapetin dari lu adalah lu harus ngerti, oh berarti gaya geseknya itu merubah energi potensial, itu ditunjukin beda tingginya di situ dan dia merubah kecepatannya kayak gitu. Itu ide yang pengen gue dapetin. Jadi startnya jangan pakai rumus jadinya ya, tapi dari start dari sini. Selalu dari sini. Kayak gitu. Dan lakukan analisis. Itu kalau misalkan terjadi dua-duanya berubah. Tapi bisa nggak sih cuma satu doang yang berubah, delta EP-nya nggak berubah, misalkan cuma delta EK? Ya bisa. Contohnya gambar ini di bawah. Lo punya balok awalnya A, di sini tuh kalau nggak salah ini tuh soal ya sebenarnya. Ini tuh licin katanya. Nah di sini kasar, ditandai dengan garis-garis merah itu. Nah ketika si baloknya udah nyampe bawah, nyampe sini let's say, dia kan punya kecepatan dari kegiatan sebelumnya, dari kejadian berikutnya sebelumnya. Akhirnya dia punya kecepatan, awalnya kita sebut V2 aja ya, awalnya ini V1, V2 dan katanya pas udah nyampe di ujung V3-nya itu 0, dia katanya berhenti. V3-nya 0. Itu apa artinya? Ya, lu lihat sekarang. Si gaya geseknya, dia akan bikin si bendanya berpindah dulu. Itu artinya ada usaha. Ada usaha non-konservatif di situ. Di sini ada perpindahan nih. Sip. Maka dari itu, ya lu pahami sekarang kejadian B ke C aja ya. Nggak usah ngomongin A, karena A mah licin. Ketika lu mau nyelesain kasus di B ke C, maka lu akan pakai WNK sama dengan delta EP
tambah delta EK. Cuma lu pahami sekarang, apakah terjadi perbedaan tinggi di sini? Perubahan tinggi? Kan enggak jawabannya. Karena dia datar, nggak ada perubahan tingginya kan, berarti si delta EP-nya ini akan bernilai 0. Seperti itu. Atau nanti kalau lo jabarin H2 kurangi H1 ya hasilnya 0, karena sama angkanya. Itu artinya WNK lu tuh cuman merubah si delta EK-nya aja, kayak gitu. Sehingga ya udah F gesek, min F gesek, kali N, kali N mulu, kali S ya. Usah. Yang ini setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Idenya dari sini adalah katanya dia diem, NF gesek kali S. Berarti V2-nya akan jadi 0. Ini 0 semuanya. Min setengah MV1 kuadrat. Ini akhirnya lu dapat F gesek kali S min setengah MV1 kuadrat. Itu artinya lu coret tuh si minusnya. Lu bagi. F gesek kali S sama dengan setengah MV1 kuadrat. Nah, yang kadang sering ditanyain itu adalah si jaraknya, bisa jadi. Ya, tergantung sama soalnya lah kalau ini. Lu biasain aja, lu cek aja apa yang ditanyainnya. Cuma penurunan rumusnya gue pengen lu lakukan analisis. Yang berubah apa? Seperti itu. Selalu lakukan analisis. Itu adalah idenya, teman-teman. Kalau misalkan kalian nemu yang licin, oh gue harus pakai bagian sini pakai yang bagian licin. Oh kalau yang ini gue pakai kasar. Oh ternyata ngomongin gaya, berarti gue harus ngomongin pakai delta EK atau delta EP kayak gitu. Jadi idenya cuma di situ sebenarnya usaha energi itu. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh soal si gambar tadi sih kebetulan. Gue punya soal. Soalnya itu justru ngegabungin si kejadiannya. Jadi ada dua kejadian di sini. Ada titik A ke B, terus ada B ke C. Katanya ada balok dilepaskan dari keadaan diam. Oke, tolong notice kalimat-kalimat itu. Keadaan diam itu artinya nggak punya energi kinetik kan nanti di A. Berarti EK-nya 0 di sini. EK A itu 0. Tapi dia punya ketinggian. Ketinggiannya sejauh R katanya. Berarti ya ini anggap aja lingkaran, berarti kan tingginya R. Berarti EP-nya, EPA-nya itu ada nggak sama dengan 0. Ada angkanya kayak gitu. Seperti itu. Terus di titik B, lu ngerti dia udah nyampe tanah, berarti EPB-nya sama dengan 0 pasti. Dan EKB-nya ada, karena dia kan meluncur. Kayak gitu. Jadi dia nggak 0. Dan cerita berikutnya adalah, oke, baloknya nyampe B, katanya di si B, itu koefisien gesek kinetiknya 0,44. Itu artinya dia bergerak. Tapi di situ ada gaya gesek. Sampai akhirnya berhenti di titik C, di ujung sini. Dia diem. Kayak gitu. Itu artinya apa? Berarti kan di sini VC-nya itu akan 0. Atau dengan kata lain, energi kinetiknya itu akan nilainya 0. Dan EP-nya juga 0 ya. Karena kan ya dia di tanah gitu. Seperti itu. Ya udah. Kalian disuruh nyari antara rasio antara jari-jari kelengkungan. Berarti kita harus nyari R-nya. Di sini. Nyari R dari sini ke sini. Dan jarak lintasan datar BC. Berarti kita harus nyari S-nya. Atau perpindahannya di sini berapa. Ya, lakukan aja dulu analisisnya. Antara AB kan lantainya licin. Kalau licin kan berarti solusi yang bisa kita pakai adalah EM1 sama dengan EM2. Seperti itu. Itu artinya di situ ada energi kinetik EPA. Ini kejadian 1 sama kejadian 2-nya berarti pakai simbol AB ya. EKA sama dengan EPB tambah EKB. Nah, silakan. EPA itu kan berarti ada di situ. Nggak 0 ya. Berarti kan MGR, karena si H-nya adalah R di situ simbolnya. Tambah 0 karena dia lagi diem. Di bawahnya FPB-nya 0, tambah setengah MVB dikuadratin. Itu artinya lu bisa dapat R-nya di sini. MGR sama dengan setengah MVB kuadrat. Coret-coret, berarti lu dapat 2GR sama dengan VB kuadrat. Biar lebih rapi aja. Tapi idenya lu nyari R justru. Oke, lu tinggalin dulu aja di situ, nggak apa-apa, karena jujur nggak ada angkanya ya di sini. Nah, solusi berikutnya lu harus cari yang kejadian B ke C. Nah, B ke C lu sadar, oh di situ ada gaya gesek, maka solusi yang lu pakai adalah WNK sama dengan delta EP tambah delta EK. Analisis sekarang, oh berarti usaha atau gaya geseknya itu bisa bikin perpindahan perubahan kecepatan, tapi delta EP-nya 0 karena awalnya diem di tanah ya, ujungnya di tanah lagi, berarti kan 0 di situnya. Ditambah delta EK-nya adaan nanti.
Sehingga kalau gue rapin, F gesek kali S sama dengan delta EK. Yuk kita pecah rumusnya. F gesek kali S, delta EK kan berarti EK2 kurangi EK1. Kalau mau langsung sih sebenarnya boleh-boleh aja, cuman hati-hati aja ya nurunin rumusnya. Setengah M V2 kuadrat kurangi setengah M V1 kuadrat. Lu baca tadi kan katanya di titik C berhenti tuh si benda. Berarti, oh sorry gue pakai nomor 2121 ya, harusnya pakai AB aja ini ya. Berarti kalau gitu kalau gue ganti ini EKC dikurangi EKB berarti. Kejadian 1 sama kejadian 2. Berarti setengah MVC kuadrat setengah MVB kuadrat. Yang mana katanya dia diem, VC-nya 0 berarti. F gesek kali S sama dengan min setengah MVB kuadrat. Itu artinya lo bisa coret dulu minusnya. Habisin. Maka lo akan dapat F gesek kali S sama dengan setengah MVB kuadrat. Nah, di sini lo udah mau persamaan berikutnya. Cuma lo harus nemu si S-nya kan. Maka coba ubah dulu F geseknya jadi mu kali S. Salah, mu kali N. Kali S sama dengan setengah MVB kuadrat. N-nya itu, kalau lo udah belajar hukum Newton di video gua, maka N-nya itu kalau kita gambarin di kejadian sini, dia kan bukan bidang miring. Berarti kan di sini ada gaya normal, ke bawah ada gaya berat. Itu artinya sigma F-nya sama dengan 0. Berarti N min W sama dengan 0. Atau dengan kata lain, N-nya sama dengan W. Kayak gitu. Sehingga lu ganti W-nya di situ. N-nya jadi W. M kali G ya, kalau gue boleh langsung. S setengah M VB kuadrat. Sehingga dia lu coret tuh si M-nya. Bisa. Lu akan dapat persamaan akhirnya adalah mu kali G kali S sama dengan setengah VB kuadrat. Nah, lu harus cari cara. Gimana caranya lu bisa ngebandingin. Kalau boleh digambarin sebenarnya, atau gue kasih clue, kan ini VB kuadrat. Ini VB kuadrat. Lu bisa sama denganin tuh. Sehingga akhirnya lu bisa dapat mu kali gravitasi kali S sama dengan setengah kali VB kuadrat diganti 2GR. Karena kan VB kuadrat sama itu juga. Sehingga akhirnya lu dapat tuh coret-coret, gravitasinya juga coret demikian, maka lu dapat perbandingannya. S per R adalah, yang ditanya apa ya? R per S atau S per R? Rasio antara R per S berarti, Berarti kalau gitu kita pindahin rumusnya yang ke sana. Berarti mu sama dengan R per S. Ya udah dapat. Mu-nya adalah 0,04. 0,44. Berarti rasionya adalah R per S dan 0,44 gitu. Itu matematik ya sebenarnya. Cuma yang pengen gue ajarin betul dengan kalian adalah gue pengen kalian analisis perlintasannya tuh kejadiannya licin atau kasar. Ketika kasar lu pakai apa, ketika licin lu pakai apa gitu. Jadi semoga video ini ngebantuin lu untuk nyelesain soal-soalnya ya. Jadi lu perlu latihan memang untuk analisisnya. Di sini ada EP, ada EK atau apa. Terus lu juga harus analisis nih kapan gue pakai WNK, kapan gue pakai delta EM1, EM2. Itu lu harus latih betul. Oke. Thank you. Semoga video ini ngebantuin kalian.